Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pekan ini kita kembali lagi berjumpa, dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan yaitu adab kepada diri sendiri, ya. Dan tema kita sebagaimana yang sudah ada di layar adik-adik, ya, yaitu telinga. Ada yang punya telinga kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang telinganya ada 3? Nggak ada ya adik-adik, ya. Kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua telinga. Nah, adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka adik-adik dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Nah, adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini adalah adzan, ya, yaitu apa? 2 telinga atau telinga itu sendiri, ya. Dan ini ada di surat Al-Hajj ayat yang ke-22. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya. Nah, ada yang udah hafal surat Al-Insan belum di sini? Siapa yang sudah hafal surat Al-Insan? Aqilah. Aqilah, coba dibaca sayang ayat ini nih, ya. Coba dibaca. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Aqilah udah pulang atau masih di rumah sakit, Aqilah? Udah pulang dari kemarin. Alhamdulillah. Oh ya adik-adik, kemarin Aqilah sakit, sempat dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Aqilah segera diberikan kesembuhan dan pulih sedia kala ya Aqilah, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah adik-adik rahimakumullah, artinya sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, kata sami'an, yaitu yang fungsinya mendengar. Kalau mendengar, kita pakai organ apa adik-adik? Pakai organ mata, telinga, atau pakai mulut? Pakai organ apa adik-adik kalau kita mendengar? Pakai organ telinga, ya. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, adik-adik, telinga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik agar kita bisa mendengar. Dengan telinga,
ya adik-adik, kita bisa mendengar suara jangkrik. Kalau suara jangkrik gimana bunyinya? Kruk, 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 gitu adik-adik ya. Kalau suara jangkrik gimana bunyinya? Masa Kak Vicky bunyi suara jangkrik meong meong begitu ya? Itu namanya jangkriknya kebanyakan berteman sama kucing. Nah adik-adik rahimakumullah, berikutnya kita bisa mendengar kicauan burung. Biasanya tuh adik-adik kicauan burung yang sering kita dengar adalah burung pipit ya. Burung pipit yang burung kecil-kecil itu tuh kalau pagi-pagi biasanya udah berisik banget. Krik 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 begitu. Biasa kita dengar di rumah, biasa kita mendengarnya di sekolah atau mungkin di masjid ya, atau di bangunan-bangunan di sekitar rumah kita. Ya. Lalu adik-adik rahimakumullah, kita juga dengan telinga ini bisa mendengar suara angin. Adik-adik, ada yang bisa niruin suara angin nggak? Gimana ya suara angin tuh? Gitu ya adik-adik ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi di tol, naik mobil kecepatannya 100 km per jam, terus kaca jendela mobilnya dibuka, bunyinya langsung begitu adik-adik ya. Nah, telinga kita ketika mendengar, berisik, gitu adik-adik. Lalu dengan telinga ini kita juga bisa mendengar rintikan air hujan. Ya, rintikan air hujan. Kalau yang rumahnya dari genteng atau asbes itu biasanya bunyi begitu adik-adik ya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, kita juga bisa mendengar seluruh suara yang bisa kita dengar atau yang biasa manusia itu mendengar dengan telinganya ya. Adik-adik rahimakumullah, telinga merupakan organ yang harus kita syukuri karena ia merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat telinga yang telah Allah berikan kepada kita nih adik-adik ya? Yang pertama adik-adik, kita gunakan telinga kita ini mendengar hanya yang baik ya. Mendengar hanya yang baik. Di dunia ini adik-adik rahimakumullah, banyak sekali suara yang bisa kita dengar. Tetapi di antara suara yang banyak tersebut ada suara-suara yang nggak boleh kita dengarkan. Seperti mendengarkan musik atau alat musik, misalkan biola atau suling atau gitar ya, atau gendang dan lain-lain adik-adik ya. Atau kita juga pernah mendengarkan kata-kata yang buruk. Lagi di sekolah ada temennya yang suka ngomong kotor, suka ngomong buruk. Nah, ini jangan kita dengarkan adik-adik ya. Begitu kalau ada teman yang ngomong buruk, kita tutup kuping. Atau kita tutup mulut teman kita. Dia mau ngomong, wah, kita tutup. Kalau dia mangapnya kegedean gimana Kak Vicky? Tangan kita terketelan sama dia. Enggak ya adik-adik ya. Atau kita ingetin, kamu jangan ngomong kayak gitu. Itu ngomong yang tidak baik. Nah adik-adik kan ini sekarang zamannya YouTube ya. Zamannya suka nonton YouTube. Kak Vicky juga kadang-kadang suka lihat di YouTube adik-adik, banyak orang-orang yang ngomongnya itu kasar-kasar. Ya.
gitu. Nah, itu jangan kita tonton, kita lewatin aja. Mau itu kartun, mau itu apa, mainan, misalkan video mainan atau yang lain-lain. Kita jangan tonton, kita ngomongnya, kita tontonnya yang baik-baik aja ya. Yang mereka tuh ngomongnya santun, ngomongnya benar ya. Begitu. Lalu adik-adik, yang tidak boleh kita dengarkan adalah mendengar pembicaraan orang lain tanpa izin. Nah, adik-adik rahimakumullah, ini alias nguping. Ada orang nih, ada temen nih, lagi ngobrol, dia berduaan, dia ngomongnya mungkin hal yang rahasia adik-adik. Dia sedang menceritakan mungkin dia dapat nilainya kurang bagus ya, habis ujian matematika nilainya cuma dapat 70. Wah, Kak Vicky, masa nilai 70 matematika jelek? Udah bagus itu lumayan. Atau misalkan dia nilai matematikanya adik-adik dia cuma dapat apa? Cuma dapat 50 atau 60. Dia cerita sambil bisik-bisik sama teman duduknya ya, dia bilang, aku takut diomelin nih sama umi aku. Aku ujian matematikanya cuma dapat 50. Ntar aku digoreng lagi sama ikan mujair sama umi aku. Begitu adik-adik. Terus ada temennya yang nguping. Hah? Si Fulan nilainya 50. Wah. Terus dia ngasih tahu sama teman-temannya di kelas ya. Dia teriak-teriak, dia kasih tahu. Nah, ini namanya nguping pembicaraan orang lain tanpa izin. Ini tidak baik adik-adik rahimakumullah ya. Nah, berikutnya adik-adik, mendengar hal-hal yang baik sangat bagus untuk kita ya. Karena sesuatu yang biasa kita dengar akan mempengaruhi sikap dan sifat kita. Ya, kita biasa mendengar yang baik, maka apa yang kita dengar akan kita ucapkan, akan kita lontarkan dari mulut kita baik juga. Misalkan nih gini adik-adik, di rumah kalian masih punya dede bayi yang baru belajar ngomong. Biasanya umur 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Kalau misalkan kita ajarin adik kita ngomong A gitu adik-adik, pasti adik kita bilang A gitu. Terus kita ajarin lagi dia ikutin lagi begitu. Nah, kenapa dia bisa mengucapkan A atau adik-adik? Karena dia mendengar dengan telinganya dan dia mengucapkan apa yang dia dengar. Nah, kalau misalkan kita sering mendengar perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, otomatis kita itu akan bisa mengucapkan apa yang biasa kita dengar. Atau nih adik-adik, permisalan lagi. Kenapa anak-anak bayi orang Arab, ya kayak Rania nih, tinggalnya di mana Rania sekarang? Di Qatar ya? Di mana? Di Oman. Kenapa dede-dede bayi di Oman habis dia lahir kok dia bisa ngomong bahasa Arab? Ada yang tahu nggak kenapa? Adik-adik, kenapa dede bayi? Kenapa? Coba ulangi lagi. Karena sudah biasa. Karena bahasa ibunya. Karena adik-adik rahimakumullah, dede bayi ini lahir, lalu dia punya orang tua, punya keluarga, punya lingkungan yang di situ ngomongnya bahasa Arab. Nggak mungkin dede bayinya misalkan lahirnya di Oman tuh di dekat rumahnya Rania gitu ya. Ayah ibunya orang Arab. Pas dia ngomong udah besar ngomongnya bahasa Padang. Cie duo tigo, nggak mungkin adik-adik ya. Pasti dia akan ngomong wahid isnan salasah. Oh begitu. Kenapa? Karena biasa mendengar. Begitu adik-adik ya. Nah, berikutnya adik-adik ya.
contoh kita bisa mendengarkan perkataan yang sopan, maka cara bicara kita pun akan sopan. Dan kita terbiasa mendengarkan Al-Quran, maka hati kita dan perilaku kita akan cenderung lebih tenang. Kak Vicky, aku punya teman, dia hafal Quran udah juz 30, tapi kok dia ini ya aktif banget Kak Vicky. Kata Kak Vicky, orang yang suka dengar Quran dia lebih tenang. Nah, bisa jadi adik-adik rahimakumullah, ketika teman kalian ini dibacakan Al-Quran, dianya itu apa? Tidak mendengarkan dengan baik. Makanya Allah kan sudah firmankan, kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, kalian dengarkan baik-baik. Nah, mungkin saat pelajaran Al-Quran di sekolah kalian lagi ngaji, lagi baca Iqra, lagi ngafal Quran, ya teman-teman kalian itu yang aktif itu dia belajarnya kurang serius. Begitu ya, adik-adik rahimakumullah. Nah, adik-adik, di sini ada gambar ilustrasi yang bisa kalian lihat ya. Ada seseorang yang sedang memegang Al-Quranul Karim. Ya. Kalian coba bandingin yang sering kalian dengar di kehidupan sehari-hari. Ya. Manakah yang kalian pilih? Ya, di antara dua ini. Kalian dengerin suara motor yang suaranya itu bikin sakit telinga, begitu adik-adik, atau kalian mau dengerin tilawah Al-Quran? Mau pilih mana adik-adik? Mau lebih baik kita mendengarkan tilawah Al-Quran? Iya, betul. Bener sekali adik-adik. Coba kalian pernah kan misalkan lagi dianterin sekolah atau dijemput dari sekolah, di jalan ketemu ada orang naik motor, knalpotnya suaranya berisik banget, subhanallah, sampai-sampai telinga kita sakit. Begitu adik-adik. Nah, itulah adik-adik rahimakumullah ya. Jangan kita itu ya menggunakan telinga kita ini untuk mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik. Itu contohnya suara yang keras itu adik-adik bisa mempengaruhi psikologis kita. Ya, bisa mempengaruhi psikologis atau bisa mempengaruhi sifat seseorang. Ya, orang yang suka mendengar yang keras-keras adik-adik, jiwanya dia itu jadi keras. Orangnya jadi gampang marah-marah gitu adik-adik ya. Tapi kalau orang yang suka dengerin Al-Quran, ketika disetelin Quran, tilawah Quran sama uminya di rumah, didengarkan atau sambil diikuti ya. Ya, misalkan syekhnya baca surat An-Naba, amma yatasaalun. Kita sambil dengerin, kita sambil ikutin. Nah, ini bagus adik-adik. Untuk apa? Untuk diri kita ya, agar sifat kita ini lebih tenang. Nah, berikutnya adik-adik, ya, yang baik untuk kita dengarkan dengan telinga kita adalah mendengarkan suara alam. Nah, ya. Siapa yang pernah camping adik-adik? Ada nggak yang pernah camping? Ada. Siapa aja? Oh, ada. Banyak banget yang pernah camping. Wih, seru ya adik-adik ya. Kalian lagi tidur, tiba-tiba ada dengar suara apa? Ada suara harimau. Enggak, kepikiran aku campingnya bukan di hutan, campingnya di tempat camping ya. Kita pernah camping adik-adik, kita pernah dengar suara jangkrik. Tiba-tiba ada dengar suara apa? Burung ya. Dengar suara sungai mungkin, kerucuk gitu adik-adik ya. Itu kita tuh ketika berada di tengah alam seperti itu, kita tuh ngerasa tenang. Ya.
Apalagi adik-adik, ya, ketika kita duduk ya di tempat yang banyak hijau-hijaunya, ya, yang tadinya mungkin kita mikirin ujian nih, habis ujian kan misalkan adik-adik ya, habis semesteran gitu adik-adik, liburan kita jalan-jalan sama ayah sama ibu kita ke mana, ke tempat yang banyak pemandangannya. Hati kita itu kalau lagi lihat pemandangan yang baik, terus dengar suara angin, dengar suara alam, itu pikiran kita bisa menjadi jernih. Ya. Nanti kalau kalian liburan nih, kan kita sebentar lagi bulan Desember nih adik-adik ya. Ujian semester ganjil, terus kita liburan. Kalau misalkan kalian liburan ke tempat-tempat pemandangan, coba kalian duduk, terus kalian dengerin suara alam. Terus kalau kalian merasa takjub adik-adik mendengar suara alam tersebut, kalian ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Kak Vicky kok aku harus ingat Allah? Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, adik-adik rahimakumullah ya. Nah, berikutnya kita biasakan mendengar perkataan yang baik. Tadi ya, Kak Vicky singgung di awal ya. Ya. Nih, kalian lihat ada gambar, ada 2 anak perempuan, ada 2 anak kecil perempuan adik-adik. Lagi ngapain tuh adik-adik? Lagi main congklak. Apa lagi? Lagi bisik-bisik sama temennya. Ya. Nah, kita dengar perkataan-perkataan yang baik. Misalkan nih, kita biasakan menggunakan kata-kata yang sopan. Aku, kamu, ana, anti, anta, antum, ya. Ucapkan terima kasih, ucapkan jazakumullahu khairan, ucapkan minta tolong, ucapkan hal-hal yang baik. Adik-adik rahimakumullah, kalian kan punya teman ya di sekolah ataupun di rumah. Kak Vicky mau tanya nih, gimana kalau kalian punya teman ngomongnya itu suka ngomong yang apa? Kasar. Ngomongnya mohon maaf nih Kak Vicky contohin, gua elu. Wow, apalagi tuh ngomongnya apa ya yang lagi viral-viral sekarang perkataan-perkataan itu ya, banyaklah kata-kata yang tidak baik. Nih Kak Vicky sebut, tapi Kak Vicky takut nih adik-adik ya, takutnya dicontoh. Mungkin kalian lebih tahu ya. Ya, kalau kalian punya teman yang seperti itu, kira-kira kalian dengernya nyaman apa nggak nyaman adik-adik? Nggak nyaman kan ya? Atau kalian punya teman yang biasa manggil temennya dengan sebutan-sebutan yang jelek, ya, temennya dipanggil dengan sebutan-sebutan yang jelek dengan mulutnya. Nah, ini juga tidak baik, ya. Kita nggak suka teman seperti itu, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Jadi biasakan mendengar perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik ini bisa kita contoh dari siapa? Dari kedua orang tua kita, dari guru-guru kita, ya. Atau kita bisa juga meniru, ya, meniru orang-orang yang kita sukai perkataannya. Misalkan nih adik-adik rahimakumullah, kita punya guru yang soleh atau ibu guru yang solehah, ngomongnya baik, ngomongnya sopan, kita bisa tiru, kita bisa ikuti. Atau kita punya ayah sama ibu di rumah ngomongnya halus, ngomongnya tenang, itu juga bisa kita tiru adik-adik rahimakumullah. Nah, baik adik-adik rahimakumullah, berikutnya yang kedua, cara mensyukuri nikmat dari telinga adalah menjaga kesehatan telinga. Adik-adik rahimakumullah, telinga harus kita jaga kesehatannya agar nikmat pendengaran yang Allah berikan bisa terus kita rasakan.
Ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan agar telinga kita tetap sehat yaitu adalah tidak mendengarkan suara yang terlalu keras adik-adik. Batas suara yang bisa kita dengar maksimalnya adik-adik ya adalah 85 desibel. Adik-adik mungkin ada yang pernah punya handphone terus pakai earphone, pakai headphone gitu adik-adik ya, pakai earphone. Terus volumenya ya dibesarkan, tiba-tiba ada peringatan di layar handphone kita. Volume yang Anda tentukan itu berbahaya bagi telinga Anda atau pendengaran Anda. Kalau Anda lakukan terus-menerus bisa merusak pendengaran Anda. Nah, adik-adik rahimakumullah ya, telinga kita ini sangat sensitif ya. Jadi kita jangan sering-sering mendengar suara-suara yang terlalu keras ya. Maksimalnya 80 desibel. 85 desibel ini yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan. Kak Vicky, desibel apa sih? Aku taunya disebel. Disebel. Desibel itu adalah adik-adik suatu ukuran ya besar suara. Suatu ukuran besar suara. Kalau suatu ukuran berat benda biasa disebut dengan gram. Misalkan kita suka angkat beban adik-adik, angkat barbel biar berotot. Bebannya tulisannya 1 kg. Nah adik-adik kalau 1 kg itu berapa kilo? 1 kilo, 1 kilogram adik-adik. Nah kalau desibel itu sama saja ya dengan kilogram tadi. Jadi ukuran besarnya suara yang didengar oleh telinga. Lalu adik-adik rahimakumullah, agar telinga kita tetap sehat, kita juga harus menggunakan pengaman apabila kita menyelam ke dalam air. Ini yang suka berenang, nah adik-adik ya, atau di tempat yang sangat bising. Apabila kita sering tidak memakai pengaman, maka telinga kita bisa rusak adik-adik ya. Nah berikutnya nih ada gambar ilustrasi adik-adik. Ada orang pakai apa nih adik-adik nih? Oh kayak Salwa tuh, pakai headphone. Pakai headphone adik-adik. Telinganya ketutupan. Wah, di depannya orang tersebut ada apa adik-adik? Hah, helikopter. Masa helikopter sih? Coba lihat yang bener dong. Pesawat. Adik-adik, siapa yang rumahnya suka lewat pesawat terbang? Banyak banget tuh rumahnya tuh. Kira-kira adik-adik kalau pesawat terbang lewat berisik nggak? Berisik, iya kan ya, berisik banget. Apalagi nih adik-adik rahimakumullah, pesawatnya itu semakin dekat dengan rumah kita. Orang pesawatnya aja jauh banget tuh, berkilo-kilo di atas langit. Kalau lewat suaranya berisik banget Kak Vicky. Apalagi kalau lagi di airport atau di bandara seperti bapak-bapak ini nih adik-adik ya. Dia lagi mungkin sedang maintenance, sedang merawat pesawat, mesin pesawat, dibenerin, dirawat, dibersihin, ganti oli mungkin. Ketika dinyalain bunyinya kan berisik banget tuh. Harus pakai pengaman. Biar apa? Biar telinganya enggak budeg. Telinganya biar enggak apa tuh namanya adik-adik, enggak budeg. Iya bener ya, enggak bisa mendengar budeg gitu ya. Nah berikutnya adik-adik, ada orang lagi ngapain tuh? Berenang ya.
Sedang menyelam di dalam laut. Adik-adik di sini siapa yang bisa berenang ke dalam 4 meter? Ada nggak yang bisa berenang di kolam renang yang dalamnya 4 meter adik-adik? Nggak ada. Nggak ada. Coba yang ada coba ngomong, Kak Vicky aku bisa loh gitu. Siapa coba? Ada nggak di sini? Nggak ada. 1 meter aja nggak nyampe kok. Nah, Kak Vicky pernah adik-adik ya. Kak Vicky pernah. Jadi ceritanya dulu ya, waktu Kak Vicky masih remaja, Kak Vicky berenang di kolam renang. Dalam kolam renangnya adik-adik. Ya, kira-kira 4 meter atau 3 meter lah. Nah, terus tapi ini nggak boleh dicontoh ya. Ini khusus yang udah pinter berenangnya. Kalau belum pinter berenangnya jangan dicoba. Apalagi berenangnya gayanya cuma gaya lumut. Tahu nggak berenang gaya lumut adik-adik? Ada yang tahu nggak berenang gaya lumut? Cuma nempel di tembok pinggir kolam renang. Main air doang. Nah, jadi adik-adik, Kak Vicky mainannya adalah cari batu. Jadi ada teman Kak Vicky dari atas lempar batu ke dalam kolam renang. Yang bisa ngambil batu tersebut di dasar kolam renang dia yang menang. Nah, Kak Vicky tuh pernah main seperti itu. Terus dilempar, terus batunya nyemplung ke dalam. Kak Vicky langsung nyemplung ke dalam, cari batunya. Nah, sampai di dalam kok makin lama telinganya makin sakit adik-adik. Nah, itulah adik-adik. Jadi air itu bisa memberikan tekanan kepada telinga kita. Makanya para penyelam itu, mereka yang biasa menyelam itu kadang-kadang telinganya dikasih pelindung adik-adik rahimakumullah. Ya, begitu. Nah, itu lihat aja tuh bapaknya nih, penyelam ini wajahnya cuma kelihatan apanya doang tuh, ya, matanya ditutup, terus telinganya ditutup adik-adik ya. Begitu ya. Agar apa? Agar tidak sakit telinganya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, termasuk sebuah kesalahan jika kita terlalu sering membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Ya, kalian tahu cotton bud kan adik-adik ya? Yang apa namanya tuh, yang ada kapasnya tuh, yang di ujungnya tuh ya. Nah, kenapa kita tidak boleh menggunakan cotton bud terlalu sering untuk bersihkan telinga? Karena hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada telinga kita atau membuat telinga kita jadi sakit. Bahkan bisa menyebabkan gendang telinga kita itu bisa jadi sobek adik-adik. Na'udzubillah. Nih adik-adik, kenapa sayang? Gendang telinga itu apa? Gendang telinga itu, iya nanti ya ada gambarnya nak ya. Gendang telinga nanti Kak Vicky tampilkan gambarnya. Kalian nanti saksikan aja di layar ya. Nah, ini Kak Vicky mau cerita dulu. Dulu Kak Vicky pernah punya sakit di telinga adik-adik rahimakumullah. Ya, nah lalu adik-adik Kak Vicky ketemu sama pasien, ya, pasien itu telinganya ditutup, telinga sebelahnya ditutup rapet banget adik-adik, rapet sekali. Kak Vicky tanya, ibu sakit apa bu? Ibu-ibu adik-adik ya, ini Pak, saya lagi korek kuping, tiba-tiba ketusuk, terus berdarah deh, terus tiba-tiba saya nggak bisa denger yang sebelah sini. Adik-adik itu bisa akhirnya diapain bu? Dioperasi adik-adik, dibedah ini di dalamnya, dikorek-korek adik-adik sama dokternya, akhirnya ditutup.
Nah, itu bahaya adik-adik ya. Kita jangan suka bersihkan telinga dengan cotton bud sendirian. Kalau misalkan dibantu sama mama, apa Umi, sama Abi, atau kakak, silakan. Tapi harus hati-hati. Karena telinga kita ini sensitif ya. Nah, tadi ada yang nanya, Kak Vicky, gendang telinga itu apa sih? Nah, inilah adik-adik gambar telinga kita ya. Masya Allah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang di luar adik-adik, yang Kak Vicky pegang nih ya. Ini namanya daun telinga. Namanya daun telinga. Kak Vicky, daun telinga ini fungsinya untuk apa? Dia ini fungsinya untuk menangkap gelombang suara dari luar. Adik-adik, Kak Vicky pernah ngajar tahfidz anak-anak ya. Qadarullah tempatnya berisik sekali karena halakohnya udah banyak. Jadi kalau Kak Vicky nyimak harus dibantu begini. Jadi tangan Kak Vicky ini telapaknya Kak Vicky taruh di sini. Ternyata adik-adik, suara yang Kak Vicky dengar dengan dibantu seperti ini, suaranya lebih lebih jelas ketimbang Kak Vicky cuma begini doang. Soalnya halakohnya ada banyak, muridnya ada banyak adik-adik. Jadi suaranya tuh gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk menangkap gelombang suara yang dari luar. Lalu ada saluran telinga, ada lorong, ada lubang adik-adik. Nah, ini lubang nih ya, ada lubang. Nah, di awal-awal ketika kita itu masuk ke dalam telinga ini, ada yang namanya gendang telinga. Kak Vicky, gendang telinga dipakai buat gendang-gendang, tung 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 tung, begitu? Bukan adik-adik rahimakumullah. Jadi disebut gendang telinga ini karena bentuknya seperti alas gendang adik-adik. Jadi Kak Vicky pernah kan waktu itu ke dokter THT ya, karena sakit telinganya, terus dimasukin kamera kecil banget adik-adik, kamera dimasukin terus Kak Vicky diliatin, Pak, ini gendang telinganya masih bagus ya Pak ya. Ini bersih banget nih gendang telinganya, yang kanan dan yang kiri dilihat. Jadi warnanya itu adik-adik, gendang telinga warnanya putih, bersih. Jadi kalau yang telinganya bersih adik-adik ya, yang telinganya bersih itu kalau di senter pakai lampu kelihatan warnanya putih. Kadang-kadang dia memantulkan cahaya dari senter tersebut. Lalu ada tulang martil. Wah, pokoknya banyak deh ini adik-adik ya. Nah, adik-adik, ini adalah organ yang ada di telinga kita. Siapa yang ciptakan adik-adik? Yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu ya. Nah, kalian lihat nih, ada gambar apa adik-adik? Kelinci. Ada gambar kelinci. Kelinci telinganya panjang apa pendek adik-adik? Panjang. Siapa yang mau jadi kelinci? Ngomong Kak Vicky, aku nggak mau jadi kelinci, aku nggak suka makan sayur, soalnya aku kalau jadi kelinci ntar makannya wortel terus. Ya adik-adik, nah kata kelinci ini, hai, tahu nggak kenapa Allah ciptakan telinga aku panjang banget? Kalian harus tahu adik-adik, kenapa kelinci kok telinganya panjang? Emang telinganya buat apa? Buat gali lobang, buat dipegang, buat ditangkap terus telinganya dipegang gitu. Gitu biasa kita megang telinga kelinci adik-adik ya. Bukan adik-adik ya. Kata para ahli ya, para ahli binatang nih ya, ahli satwa, telinga panjang itu membantunya untuk memantau lingkungan dan mendeteksi pemangsa.
Bahkan mamalia kecil ini adik-adik dapat menangkap suara hingga jaraknya 3 kilometer. Subhanallah. Jarak 3 kilometer itu berarti berapa meter adik-adik? 3 kilometer sama dengan berapa meter? Ada yang tahu nggak? 3.000? Rania pinter. Barakallahu fiik. 3.000 meter. Itu jarak jauh apa jarak dekat adik-adik? Jauh. Kalau misalkan melangkah adik-adik, Kak Vicky punya ada smart band adik-adik. Jadi jam tangan bisa mengatur langkah. Bisa menghitung langkah. Kalau kita jalan 3 kilo itu kira-kira 4.000 langkah. Ya, kira-kira 4.000 atau 3.000 lebih langkah yang kita langkahi. Ya, berarti jaraknya sangat jauh. Nah, kelinci ini bisa mendengar suara dari sejauh jarak itu. Nah, itulah adik-adik rahimakumullah. Nah, dari gambar ini, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas nikmat telinga adik-adik bagian yang kedua. Kak Vicky mau kasih tahu kalian bahwa kita itu jadi manusia harus bersyukur. Ya, harus benar-benar bersyukur Allah kasih telinga modelnya kayak begini nih adik-adik ya. Coba kalau misalkan kita dikasih telinga modelnya kayak kelinci begini nih adik-adik. Telinganya manjang ke samping. Itu gimana bentuknya? Pasti nanti jadi aneh. Ya, begitu. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang telinga dan juga tentang iman kepada hal yang gaib. Nah, gitu adik-adik rahimakumullah ya. Mungkin untuk hari ini cukup dulu ya. Apakah ada yang mau bertanya? Iya. Coba yang mau bertanya sebutkan namanya. Silakan yang mau bertanya silakan sebut namanya. Jangan angkat tangan. Nggak ada yang mau nanya? Baik. Iya, silakan. Siapa yang mau nanya nih? Adam, Kak. Oh, Adam. Baik, Adam silakan mau tanya apa? Kalau rumah siput yang di telinga gunanya apa, Kak? Rumah siput yang di telinga itu untuk mentransfer suara ke otak adik-adik ya. Pelajarannya berat ini ya, kalian nanti belajarnya tingkat SMA. Udah belum kan nggak ada yang SMA di sini, masih SD ya. Nanti kalian bisa searching di Google ya. Kayak Adam tadi kan nanya ya, itu fungsi rumah siput di telinga apa sih? Kalian bisa tanya sama Google. Google, fungsi rumah siput di telinga itu apa sih? Nanti Google-nya jawab. Ya. Ada lagi adik-adik? Iya, Kavi silakan. Sekolah suka diledekin bule Vika. Aku harus gimana? Apa suaranya kurang jelas? Kak, aku di sekolah suka diledekin bule Vika. Aku harus gimana? Diledekin apa? Bule Afrika. Bule Afrika. Ya Allah. Siapa yang ngatain itu? Akita. Disebut namanya. Temennya ya. Ya. Nah, jadi ini baik. Adik-adik rahimakumullah, ini tentang namanya pembulian atau perundungan. Ini Kak Vicky sebel banget deh ya sama anak-anak yang suka membuli. Ya, dulu waktu Kak Vicky masih ngajar di SD, itu Kak Vicky kalau ada anak yang suka membuli, itu pasti Kak Vicky nasehatin. Nggak pernah Kak Vicky diamkan. Ya, karena pembulian itu sangat-sangat tidak baik.
Ya. Apalagi nih ada kasus anak-anak rahimakumullah, ada masalah orang itu suka ngatain tapi dia nggak suka dibales. Giliran dikatain dia marah. Ya, giliran dia dijailin dia nggak suka, padahal dianya yang mulai. Nah, lalu bagaimana sikap kita kalau misalkan kita ini suka dikata-katain, suka dibully? Nih Kafi kasih tahu adik-adik. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus lapor sama Pak Guru atau Bu Guru atau orang dewasa yang terdekat. Harus lapor, ya. Kalau misalkan kejadiannya di sekolah, berarti lapornya sama yang ada di sekolah. Kalau kejadiannya ada di rumah, berarti laporannya sama ibu sama ayah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adik-adik, kalau misalkan kalian dikatain, kalian harus tegas. Kalian ingatkan, kamu nggak boleh ngatain aku. Itu namanya kamu udah berbuat tidak baik sama aku. Nanti Allah akan membalas perbuatan buruk kamu. Nah gitu ya, diingatkan ya. Karena adik-adik rahimakumullah ya, mau senakal apapun teman kita, kalau dia masih sholat nih adik-adik ya, masih baik lah dia ngatain teman kita. Kalau kita bilang seperti itu, maka dia akan takut insya Allah. Ya, begitu. Nah, lalu yang ketiga, adik-adik rahimakumullah, kalian ingat, udah berapa kali dia lakukan seperti itu? Ya, diingat, oh udah sekali, oh udah 2 kali, oh udah 3 kali, oh udah 4 kali. Jadi kalau kalian laporan sama guru atau laporan sama ibu, kalian ingat jumlahnya kalian dibully sudah berapa kali. Ya, ini penting adik-adik ya. Begitu. Soalnya ada juga yang diem aja masalahnya. Ya, kalau yang diem ini tidak baik ya. Karena nanti tidak baik untuk diri kalian sendiri. Ini saja ya, Kafi ya. Jadi itu 3 pesan yang Kafi sampaikan. Dan yang paling penting tadi itu, Kafi harus ingatkan teman Kafi bahwa apa yang dia lakukan itu dosa. Dan Allah nanti akan membalas perbuatan dia. Nah gitu ya. Iya ada, mau nanya apa? Temanku itu ada yang dikatain sapi sama gurunya, guru Islam lagi Kak. Dikatain apa? Dikatain sapi Kak, gara-gara gendut. Oh iya, nah itulah mungkin ya adik-adik, mungkin gurunya lupa kali ya, mungkin gurunya lupa, mungkin gurunya bercanda. Cuma memang ini juga Kak Vicky mendapatkan kasus juga ya, waktu di sekolah ada juga guru-guru yang seperti itu ya. Nah kalau guru-guru seperti itu adik-adik ya bisa jadi gurunya lupa ya. Mungkin gurunya itu bisa diingatkan, misalkan Pak Guru, Pak Ustadz, kata guru ngaji aku, nggak boleh kita ngatain murid kita, kamu kayak sapi gendut banget. Nah itu nggak boleh, itu namanya bullying. Begitu. Nah biasanya kalau guru yang baik adik-adik, guru yang baik dia akan menanggapi, akan membalas ya perbuatan kalian dengan baik juga. Dia mungkin berkata seperti ini, oh iya ada, Masya Allah, Astagfirullah, Ustadz bertaubat sama Allah, Ustadz minta ampun sama Allah, Ustadz minta maaf sama temennya tadi yang dibilang sapi. Dan dia akan berterima kasih sama muridnya tersebut. Ya, begitu. Nah kalau misalkan hal-hal seperti itu dilakukan sama orang dewasa adik-adik, kalian nggak boleh mencontohnya. Ya, ingat adik-adik, guru itu manusia. Kayak Kak Vicky nih, guru kalian. Kak Vicky juga manusia, ada salah-salahnya. Kesalahannya nggak boleh diikuti ya, begitu. Mungkin hari ini cukup dulu adik-adik, sudah 45 menit lebih.
Insya Allah kita akan jumpa lagi pekan depan. Tema seperti biasa adalah melanjutkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Vicky ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah rutin bergabung ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.